Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo, Balik lagi di podcast Kotak Masuk kembangkan wawasan. dengan canda. Woi, udah ada kita nih. Ada narasumber nih. Narasumber nih. Lama nggak jumpa nih. Iya, gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Nama siapa sih nama sebenarnya Bang? Nama Irlan. Aduh. Dulu kita pernah Bang podcast bareng Irlan. Oh, di Kohive ya? Kohai. Masih Waktu itu Kohai Kuningan. podcast bareng Otaku Box. PN Media. Sama PN Media. Sama juga. PN Media. Cuma waktu itu nggak ada videonya kan. Oh iya gak ada. Nggak ada. Ini bentuknya kayak gini nih. Ya, bentukannya gini. Anjay. Produsernya aja belum pernah nih di depan Apa? di depan kamera belum pernah nih produser kita. Ya, produsernya sebenarnya bukan belum pernah. Dia belum siap. Karena dia punya branding di 2025. Oke, siap. Nanti akan di launching. Siap. Nanti akan di launching. Bang, mic-nya di tengah aja, Bang. Ya. Oke. Nah, udah Aman. jarang ya megang mic ya di Cina Iya, udah ya. jarang banget ini megang mic baru kali ini Nah, nih. episode ini lumayan seru karena memang Irlan kuliah di Cina gitu kan, dan kita juga sebenarnya pengen merasakan lah Bang, jalan-jalan di dunia lain tapi hanya dari suara doang, dari cerita doang. Sama ini kita kan di 2024 banyak ngomongin terkait budaya dan ekonomi Cina. Betul. Nah, ini pas nih. Lo sebenarnya di sana jadi TKI atau mahasiswa Lan? Ya mahasiswa Bang. Oh, mahasiswa ya, mahasiswa ya. Atau ini bikin konten kayak di TikTok itu kan, atau di YouTube kan, biasanya kan ada tuh, nyokap gue suka nonton tuh kehidupan Santi di mana? Oh iya, di Cina iya, ya. Santri. Santi. ada. Itu apa namanya? YouTuber Indonesia tapi tinggal di sana, nikah sama orang sana gitu. Oh. Jadi dia kesehariannya dagang di sana gitu. Tapi biar sobat kotak-katik ini inline nih sama cerita lo nih. Lo kenapa bisa tiba-tiba ke sana? Ya. Ceritanya gimana sih? Kapan kesananya? Kok Sebenarnya bisa? kalau ditanya pertama kali ke sana itu pas lulus SMA, Tahun? SMK 2018. Lulus SMK lo ke sana? Ya. Naik apa dari pasar Minggu? Itu enggak, kesananya tuh terencana atau ini nekat? Enggak, itu tiba-tiba ada kesempatannya karena gini sebenarnya. Gue waktu itu menang ini Bang, lomba coding. Ya kan? Oh, Nah, lomba coding. Ya, tingkat nasional lah. Terus gitu ada Yang ngadain WeChat. Enggak, yang ngadain Kemendikbud dulu. Oh, Kemendikbud. Iya. Iya. Terus. Nah, terus gitu dapat tawaran mau lanjut kuliah enggak software engineer ke Cina. Ya udah, boleh lah gitu dites pakai jalur prestasi gitu. Ya ternyata masuk. Ya udah, akhirnya dari situ lanjut sekolah gitu. Berapa orang Anjir, tuh? hoki banget. Berapa orang yang masuk lewat jalur yang sama kayak lu? 7 Wow, lucky number 7. Laki namun 77-nya, sorry. Ini tahun 2000 berapa tadi? 18. Iya. Sebelum Covid kan? Sebelum Covid. Lu di sana nih. Iya. Itu langsung kuliah. Langsung kuliah tapi setahun pertama itu bahasa dulu. Soalnya dulu belum sama sekali nggak tahu bahasa Mandarin. Jadi lu ke sana enggak bisa bahasa Mandarin. Nggak bisa sama sekali nggak bisa. Anjir. Habis itu sekolah khusus. Khusus tahun. Jadi kita harus ambil dulu sertifikat semacam TOEFL-nya gitu. HSK kan namanya. Ya pas HSK-nya lulus baru kita lanjut jurusan. Nah, tapi lu di sana biaya hidup lo, makan lo, asrama lo. Ya semua di sana ditanggung sama pemerintah karena emang mereka lagi ngadain besar-besaran waktu itu buat ngebuka kerjasama gitu sama negara-negara lain buat mahasiswanya sekolah di China. Sorry. Dan di 2018 tuh langsung ke provinsi mana? Pertama kali itu Guangzhou langsung, pusat Guangzhou. industri langsung. Kita aja belum ya. Iya, belum pernah Kita tuh. belum pernah. Gue sama Niko Chengdu. Chengdu. Chengdu, ya, Chengdu. Sama Shanghai. Sama Shanghai. Mantap itu. Itu kan sisi barat ya? Chengdu tuh. Chengdu barat. Chengdu itu Chengdu ya bahasanya? Ya, Chengdu. Masih di pantai Bang, di sebelah barat. Ya, timur dong harusnya. Soalnya di dekat Timur. Xinjiang kayaknya. Xinjiang. Dekat dekat gunung. Iya, yang Kalau depan China Panda. dekat Panda. Ya, kalau Chengdu di tengah. Emang dia agak dekat Xinjiang kan. Oh, kalau ini Shanghai. Shanghai. Oh, Shanghai. Shanghai, iya. Iya. Chengdu emang di tengah itu terus dikelilingin gunung kan katanya. Ya, Wah, udah fasih lu udah fasih lu Tapi lu berarti, sorry nih, gue penasaran lagi nih. Itu kompetisinya di daerah apa langsung nasional yang ketika lo lomba coding itu? pertama dari langsung nasional dulu. Langsung Habis nasional itu lu? langsung Asia Tenggara. Lu waktu 2018 emang kagak ada hobi lain selain main komputer gitu? Maksud gue coding itu kan Coding itu kan kalau di SMA gua nih, SMA lo ya? Gue belajar tuh apa? Excel. Nah iya. Sama bikin website pakai HTML. Betul. Kenapa lo bisa coding duluan nih? Ini yang gue bingung nih.
Karena SMK itu jurusannya multimedia bang. Oh. Jadi multimedia ini emang bener. terlalu lebar kan. Iya. Ininya pilihannya. Jadi ada teman yang masih milih desain grafis, ada yang pilih perfilman ya, ada coding masuk coding gitu. Oh, SMK berarti ya. Sorry tadi gua dengernya Iya, SMA. Oh, iya, SMK. SMK. Oke. Oke. Nah, ketika lo berarti udah di sana setahun nih belajar bahasa Cina. Itu Ya. gimana proses belajar bahasa itu gimana? itu Gua gimana? Kan lu kan dari kota mana tadi? Dari Guangzhou Kagak, belajarnya. di Jakartanya. Oh Jakarta, dari Jakarta, Jakartanya. Anak Tanah Abang. Anak Tanah Abang. Anak Tanah Abang belajar bahasa Cina nih, di Cinanya nih. Itu gimana rasanya, men? Yang ngajar gimana? Ya, Bisa bahasa Inggris dia? Ada yang bisa bahasa Inggris kalau kayak guru-guru yang masih muda gitu yang masih jenjang S2 kan ada yang sambil ngajar Orang Indonesia juga. orang China China juga. pakai bahasa Inggris. Cuma kita tetap dipaksa sama guru-guru yang senior yang profesor tuh. Tapi mereka kan udah tua kan. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita oke. ya udah mereka ngomong bahasa Mandarin kita harus berusaha mengerti gitu. Manggut-manggut aja lo. Manggut-manggut dulu yang penting. Terus kalau keluar kelas siap nih ngomong kapten. apa sih? Iya. Itu satu kelas bertujuh barengan tadi Atau atau sama orang negara lain? Enggak, pisah-pisah kita. Oh, itu kok bisa misah? Maksudnya emang Ya, pilih-milih jadi atau gimana? kalau yang dari Jakarta ini kan ada 7 kan. Ternyata dari daerah-daerah lain tuh juga ada. Jadi total tuh waktu masuk itu udah 28 orang gitu kan. Oh, Oke, dikumpulin nih. dikumpulin. Iya, terus dan mereka itu level Mandarin ternyata beda-beda. Oke. Kalau kayak saya baru masuk itu masih yang kayak dasar ya udah di kelas 1 gitu. Ada yang Oke. udah langsung masuk itu kelas 5, kelas 6 tuh Mandarinnya emang udah oke deh dari keluarganya di sini udah ngomong bahasa Mandarin gitu. Oke. Tapi maksudnya di satu sekolah yang sama, Satu sekolah yang sama. cuman beda level gitu ya? Ya, Oke. level aja kelasnya gitu. Dan lu abis lu setahun belajar, lu langsung lanjut lagi, langsung ada tesnya nggak? Misalnya gini, sorry. Misal lu nggak jago bahasa Cina nih, lu disuruh balik ke Indo. Iya, kayak Oh, gitu. gitu? Iya, makanya banyak yang nggak lulus. Nah dari 22, sisa berapa? Atau dari yang lo tahu yang lah. lanjut ya? Dari yang lo tahu lah. Dari Yang lo tahu aja. Yang 2022 itu sisa sampai masuk jurusan itu sekitar 9. Abis. Serius lo itu berarti Nick. Iya. Tesnya serius lo. 9 abis itu yang sampai benar-benar lulus beasiswa bersih nggak ada. Sisanya bayar. Nah lu beasiswa bersih? Kagak juga dong berarti. Enggak. Nah, ada cerita lain, Bang. Ada cerita lain Ya. nih. Jadi kan pas beasiswanya di cut gitu kan karena nilai kita ada ya salah satu yang nggak lulus lah. Emang itu beasiswa ketat banget. Akhirnya kita ada yang pindah sekolah, ada yang pulang, ada yang pindah ke sini gitu kan. Ada yang kalau mampu bayar sendiri gitu, tetap lanjut. Oh, berarti tadi kan lu bilang nggak ada yang selesai tuh, yang program dari awal. Iya. Berarti memang ada kriteria nilai yang nggak sesuai sama requirement dari beasiswanya. Ya, Oke. ada yang gitu. Termasuk lu juga? Termasuk saya. Kok bisa? Cuman lu, Makanya kuliah kelamaan nih makanan nih. oh, sorry. Lu pas kuliah ini lo pilih kampus apa udah ditunjuk dari yang kemarin? Enggak udah pilih kampus itu. Oh lo udah. pilih kampus? Enggak, udah dipilihin. Dipilihin. Kampusnya, iya. Nah ini kampusnya apa? Kalau boleh disebut gak namanya? Ya boleh. Kampusnya Sun Yat-sen University. Pelan-pelan Kalau bro, pelan-pelan. Sun Yat-sen Sun Yat-sen University. Di provinsi? Guangzhou. Guangzhou. Itu kayak nama sungai deh. Enggak, itu pahlawan revolusi. Sorry. Gue gak bermaksud. Pertama. Lanjut. Jadi lo pilih nih di Sun Yat-sen tadi nih. Iya. Jurusan? Jurusan software engineer. Oh masih dari Sesuai. coding lo masih Sesuai. ya. Masih masuk. Lo masuk tahun berapa? Kalau ke jurusannya udah 2019 berarti. Oh. Setahun bahasa 2019 kan. Nah, 2019. 2019 jurusan. Nah ini lo berarti udah nggak beasiswa dong 2019 Enggak, ini? masih. Oh masih? Iya, aman tuh masih nilai. Oh Udah ada tahun nilainya kedua. nih. Sampai tahun? Kedua 2021. 2020 lah pas kita ketemu di Kohive dong. Belum. 2020 awal yang Covid. Yang Covid. Nah, itu gara-gara Covid juga kan. Kita belajarnya juga ya Online. udah nih, online. Nggak mudeng tuh lo. Gak mudeng di kelas aja gak mudeng. Mudeng apalagi online. Itu Langsung dia, jeblok. itu dia. Jeblok. Jeblok. Lo tetap lanjut nih. Akhirnya ganti ke sekolah bang. Ganti apa? Ganti sekolah. Sekalian Oh. ganti jurusan. Ada ya pergantian pemain nih berarti nih ya. Ganti beasiswa. Ganti beasiswa. Oh, Kita ganti cari beasiswa. yang lain. Cari yang lain tapi lu ibaratnya nggak ngulang dari tahun pertama dong. Pulang dari tahun pertama. Serius tuh ngulang. Iya makanya nih. Anjir. Enggak, tapi masalah gini Bang. Tadi dia bilang kan software engineering.
Gue pas di briefing kayaknya jurusannya nggak itu deh. Iya, jadi apa ya, kalau sekarang jurusannya udah sastra aja Mandarin. Nangkep gue. Karena pas kita buat kontennya dia sastra Mandarin. Iya. Nah, software engineering ini 2 tahun nih lo akhirnya lo ganti warna lah, ganti warna ke sekarang kampusnya sama atau beda? Enggak, beda. Dari mana nih sekarang provinsinya? Xiamen. Sekarang Xiamen. di Xiamen. Fujian. Fujian. Nama kampusnya apa tuh? Huaqiao University. Oke. Kacau. Wah, kacau sekali nih. Nggak, tapi apa yang membuat lu berpikir untuk gue bertahan deh di sini instead of lu balik ke Indonesia gitu? Waktu itu berpikir kayak potensinya lebih besar gitu, chance-nya untuk menjadi sukses. Karena apa? Karena Cina secara kemajuan udah bagus gitu sekarang. Iya, saya pikir gini Bang, kalau di era sekarang ini kayak orang-orang tahun 80-an sekolah di Amerika. Mereka industri semua dimonopoli kan, artinya dikuasain semua sama Amerika. Yeah. Jadi lulusan Amerika itu gampang, pilihan industri itu banyak masuknya. Benar. Iya, kayak di Tiongkok sekarang jurusan bahasa Mandarin tuh udah enak, pilih-pilih industri itu udah gampang, nggak kayak yang lulusan sini masih susah gitu kan. Industri kita terbatas. Cuma pilihannya ini aja. Cuman sebelum lo ke sana tadi lo sekarang udah jadi sastra Mandarin nih. Iya. Di Fujian ini nih ya. Iya. Terus ini sekarang statusnya gimana nih? Udah sampai skripsi kah atau masih ngulang kah atau gimana nih ceritanya nih? Alhamdulillah ini semester terakhir Bang, udah skripsi. Ih, ngeri. Mantap, Nah, semoga lancar lah ya. udah mau skripsi kan? Iya. Lo mau ngambil apa kira-kira judul skripsi lo? Ya, yang ini kan karena apa ya, bahasa Mandarin terus udah gitu skripsinya coba lebih neliti tentang pendidikan bahasa Mandarin gitu. Di mana? Universitas Al-Azhar. Jadi Wih, apa sih namanya? bagus loh. Gimana? Jadi meneliti bagaimana mahasiswa di sana keadaan pembelajaran bahasa Mandarin itu kayak gimana gitu kan. Apakah sudah efektif atau misalkan dari bukunya itu menurut mahasiswa di sana ketinggalan zaman kah atau translate-nya kurang tepat kah gitu. Jadi Ini Al-Azhar yang di Cina atau Al-Azhar yang di Jakarta? Jakarta di sini. Karena mereka buka jurusan bahasa Mandarin. Lalu berarti sekalian balik sekalian ngambil data dong? Iya, sekalian. Wah, pinter. Tapi itu gimana cara lu nentuin gue maunya Al-Azhar nih gitu? Ya karena Kenal orang gitu apa? Ya nggak kenal orang juga sih, karena kan kita belajar ini kan sejarah perkembangan pendidikan bahasa Mandarin di Asia Tenggara. Dan Al-Azhar ini salah satu uniknya sekolah yang berbasis Muslim, tapi dia yang waktu tahun 2010 itu sekolah pertama yang ngebuka Confucius Institute. Confucius Institute. Iya. Apa tuh Confucius Institute tuh apa tuh? Jadi fakultas Confucius itu ya yang mempelajari tentang budaya Mandarin gitu kan. Ya budaya, politik, bahasa gitu kan. Ya di Indonesia, pada saat Indonesia waktu itu emang yang lagi mulai keterbukaan sama Tiongkok nih. Ya, jadi Al-Azhar yang pertama gitu. That's why lo mau coba cek di sana lah ya. Iya, cek di sana. Bagus judul skripsi lo. Enggak, gue waktu skripsi itu ngetiknya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Mandarin. Wah, keren lah nih. Ini jangan dianggap sebelah mata. Tapi memang udah sipit aja. Nah, cuman kalau kita udah ngomongin akademis lo nih. Non akademisnya di Fujian deh. Kalau di Jakarta kan udah pasti kan makan bubur ayam. Ya, makanan Jakarta lah ya, maksudnya Lontong makanan Indonesia. sayur, Benar. ketoprak. Iya. Lu di sana makan apa? Kan gak mungkin sekba kan? Gak mungkin dong. Ya, makanan di kampus paling kayak khas-khas di sana aja sih, makanan khas. Apa tuh di sana. khas-khasnya? Ayam, Iya, ayam kambing. potong, terus segitu bebek, ada juga kambing, terus segitu yang terkenal tuh biasanya tomat sama telur, namanya si Hongse Chao Citan. Pelan-pelan bos. Itu Kamu si Chan gitu ya. itu tomat sama telur ditumis gitu. Ya enak sih itu. Enak ya? Ya, enak. Tapi rata-rata berarti yang halal banyak dong di sana. Oh, halal, iya. Halal banyak. Karena yang muslim juga banyak di sana. Oh, di sana banyak? Iya, banyak muslim. Sama sorry, lu kan di sana kan tadi kan gak ada beasiswa nih. Ya, yang di mana? Yang di Fujian. Ada. Oh, ada. Oh, akhirnya ada juga ya? Ganti beasiswa dia. Ganti Oh, ganti beasiswa. Oh, tapi untuk makan lu cover sendiri atau dibayarin? Dibayarin juga. Wah, anjing. Itu tinggal di asrama atau nyari sendiri kos-kosan? Di asrama udah ada di sini. Oh, udah ada. Campur. Enggak. Cowok. Kayak pesantren, Bang. Oke, pesantren. Cewek-cewek, Kan iya. cuma nanya nih, Iya, ya kan. Soalnya kalau di Instagramnya rata-rata isinya cowok semua kan ada yang ditutupin biasanya. Itu dia. Ngeri.
Cuman di sana lebih kalau iklim nih, gue mau nanya iklim. Iklimnya tuh tropis kah ataukah dingin kah atau Atau gimana? 4 musim atau gimana? Kalau di Fujian. Fujian ini kan bagian selatan ya. Jadi dia cenderung tropis sebenarnya. Jadi Oh, oke. kalau musim dinginnya itu ya nggak sampai turun salju. Oh. Ya. Oh kayak Indonesia juga lah ya. Iya, kayak Tapi Indonesia. versi Bandung Iya, gitu. cuma tetap 4 musim kok, tetap 4. Oh tetap 4 musim. Bentuk kotanya tuh kayak Bekasi kah? Gading Serpong kah? Maksud gue biar kita agak kegambar nih. Kota Fujian Iya, ini iya. nih apakah kayak kalau di Chengdu kan semuanya apartemen kan nih. Iya. Mirip kayak Gading Serpong lah atau enggak kayak Iya. SCBD lah semuanya Kayak ini gedung-gedung loh, tinggi. kayak PIK. Kayak PIK benar, kayak PIK 2 gitu. udah Kalau itu. kalau Chengdu. Oh sama. Iya, pokoknya iya makanya saya suka bilang ke teman-teman gitu ya, kalau mau lihat representasi arsitektur Tiongkok main aja ke PIK gitu kan. Oh. Itu tuh udah ngewakilin sih. Kurang lebih sama lah ya. Kurang Persis. Persis. Iya. Oh, jadi bener memang mereka tuh bukan rumah yang lebih ke arah vertikal lagi ya. Iya. Udah horizontal semua ya. Hmm. 1 miliar bang bentuknya. 1 miliar. Penduduknya. sebenarnya. Iya iya. Setengah, 1,5 mas sekarang. Oh iya iya iya. Iya. Penuh kalau di tanah semua. Habis, Jalannya, iya. habis sih. Nah ada hal yang ini nggak bikin lo terkejut nggak waktu dari baru datang nih ke Cina? Ternyata ininya beda banget nih culture-nya atau apanya gitu, Iya. gaya hidupnya. Kan kalau di film-film kan jago kungfu semua kan. Shaolin. Gue juga sama Niko pas mendarat di Cina, wah Shaolin soccer nih kayak nih. Tapi pas nyampe ya oh gini. Kalau lo apa first impression lo? Investasinya sih yang jelas pertama ya makanan gitu kan. Kenapa? Makanannya kenapa? Makanannya awal-awal belum bisa masuk. Rasanya tuh nggak Hambar. semedok di Indonesia. Oh. Nah, Sorry bentar. Kita diajaknya ke makan kambing sama domba. Iya, Makanya rasanya kan gue deket daerah Mongol ya, Chengdu itu Chengdu, ya. Makanya rasanya rasa Arab-Arabnya masih ada kita nih. Kalau dia kan selatan kan. Sama kita waktu itu Mala yang apa ada sensasi Mala, iya. kebas-kebas Oh gitu. iya Ya khas, bener. khas di sana emang Oh, Malah. gitu ya, Malah. Chengdu. Nah kalau lo berarti lebih hambar lagi di tempat lo Ya. itu. Gue kira Agak-agak. di Cina tuh ini kayak OG-nya makanan-makanan Chinese food sini. di sini. gitu. agak beda emang. Beda ya, Kalau beda ya. Medok sini enak. Medok sini ya. Iya. Terus paling kalau yang soal culture lagi ya itu sih sebenarnya produktivitas sih. Orang Apa tuh bedanya? Gimana tuh? ya, Tiongkok nih mahasiswanya kalau kita pergi ke perpustakaan ya udah pasti 100% tuh penuh. Perpusnya penuh. Penuh, udah pasti penuh. Baca buku sambil TikTok kah? Ya, Ya kan kita nggak tahu kan. ya, ada yang baca buku, ya macam-macam, ada yang baca buku, ada yang belajar, ada yang tidur. Di Jadi, perpus? Iya di perpus gitu. Sampai kayak gimana ya? Mungkin mereka itu emang kompetisinya ya dibangun tuh secara ketat gitu kan ya. Mereka jadi kayak nggak mau ketinggalan FOMO gitu kan. Kalau nggak ke perpus tuh ngerasa FOMO aja gitu. Oke. Sama sorry bro, kalau misalnya nih kita ngeliat di Indo itu kan ada yang sambil kerja sambilan, Iya. kuliah ya kan. Itu kan ada jadi budaya juga di kita nih atau enggak dia kuliah pulang atau enggak kuliah nongkrong. Di Cina ada juga gak sih? Kuliah nongkrong ya ada, Ada tapi ya? nggak gitu banyak sih. Rata-rata orang sukanya mungkin belajar gitu kan. Anjir. Tapi Itu tetap ada kok. kampus lu doang kali? Enggak, Kampus enggak. pelajar. Enggak. Ini apa emang kalangan orang kuliah. Oh emang karena. Tapi kalau kalangan masyarakat di situ ya sama kayak kita aja gitu, nongkrong suka sampai malam gitu. Mabok pinggir jalan Mabok, gitu iya ada. bener. Mabok pinggir jalan. Bedanya nggak ada begal lah ya. Iya, enggak begal. Oh. Iya, sama. Tapi kalau kalangan yang kuliah ya begitu kayak ambisius mereka kalau di sana emang. Dan Oke. lu Kuliah sana. sorry, ini kita balik ke akademis dikit nih. Ini ada UTS UAS juga gak sih? Di Di Cina. Cina. Iya ada. Makanya dia untuk masuk ke kuliah itu kan kalau kita ada pilihan ya. Kalau misalkan gak dapat negeri ya swastanya tinggal bayar kan. Iya. Kalau di Cina nggak bisa. Kalau dia ada UN-nya gitu modelannya dari SMA. Jadi kalau emang mereka itu nggak kuliah bukan karena mereka nggak mampu, nggak lulus UN. Gara-gara nggak lulus. Dan Oh, emang jadi mau negeri swasta kalau nggak lulus UN yang nggak masuk ke minimum requirement juga nggak bisa. Nggak bisa. Lu nunggu setahun lagi baru. Iya. harus Oh, nunggu setahun. remet lagi gitu lah ya. Remetnya Iya, setahun ya. Setahun. Emang karena biaya kuliah pun juga murah di sana. Sorry nih, ini murahnya nih kalau boleh tahu angka rupiah tuh berapa nih? Setahun. Setahun. Yang top kampus yang waktu di Sun Yat-sen tuh aja tuh top kampus 16 juta setahun. 16 juta setahun. 8 juta Untuk orang semester. lokal ya 16 juta setahun. Iya rupiah ya. Ini udah lo konversi ke rupiah kan? Iya. Belum. Anjir. Iya iya. Murah loh bro. Bener sih kalau kita dikonversi ke rupiah murah lah 16 juta setahun. Sama kayak UI waktu gua Iya, kemarin sih. era lu Iya, ibaratnya iya. bener yang dia bilang era 80 90-an di sana. Iya, iya, biayanya. Itu udah sama buku, Bro.
Harusnya sih belum sih. Oh, belum, Iya, cuma nggak yang sampai kayak Indonesia gitu. Wajib beli buku nih, kalau enggak lu nggak bisa Fotokopi, ikut fotokopi, ujian. fotokopi. Ya pasti kalau mereka pasti beli sendiri, inisiatif pasti beli sih. Terus kalau misalnya tadi lu bilang kan kompetisinya tinggi ya. Ada sempat berantem gak sih lu lihat gitu misalnya kayak wah dia dapat nilainya C nih atau nggak rebutan pacar orang kayak di kampus tuh ada nggak sih ya kejadian-kejadian lucu atau yang gak lo lupakan aja? Ya nggak, kalau ketemu langsung sih belum pernah. Belum pernah. Cuma harusnya ada aja gitu. Ada ya. Ke depan kampus namanya. Oh, tapi kan tuh Iya. cowok cewek ya? Cowok cewek. Oh, nggak ada. Ada juga cowok-cowok. Kesana arahnya. Oh menarik. Kan ada aja kalau ada mah. Ya. Kalau gua tuh di Singapura tuh sekarang suka observasi kan. Kadang ada tuh yang suka pacaran-pacaran tuh, suka menunjukkan di publik. Oh. Di lo Iya, emang. ada juga? Dia di sana cukup terbuka gitu kan. Kalau tapi untuk misalkan secara hukum atau misalkan sosial yang sama orang-orang tua lah gitu ya. Mereka masih agak konservatif, nggak bisa hubungan sesama jenis gitu kan. Nah oke lah kalau kita nggak ngomongin dari sisi gender ya. Iya. Kita ngomongin misalnya dari sisi lo sebagai orang asing. Di sana kan juga ada yang orang lokal dong. Ya. Gue bukan ngomongin cita-citaan nih, gue ngomongin dari sisi dia memandang rendah kita nggak sih? Ya. Kadang kan kalau di negara-negara maju kita sebagai orang Indonesia kadang suka Benar. dianggap sebelah mata. Lu merasakan hal yang sama juga nggak di situ? Ada yang iya, tapi kebanyakan sih enggak sih. Enggak. Tapi ada aja ketemu. Ketika lo ketemu yang menganggap kayak iya sebelah mata, apa yang lo lakukan biasanya? Ya manggut-manggut aja gitu. Ya kalau Gitu enggak aja ya? iya mereka tuh emang over proud sama negaranya kan. Kayak misalkan gue nih negara gue punya BYD. Oh, Bener-bener iya. kayak orang-orang desanya tuh tahu kalau BYD tuh sekeren itu di sana. Oh ada Iya, kebanggaan nasionalis ya, Iya, gue tinggi punya juga. Huawei gitu. Dia yang bilang teknologi di negara gue tuh udah lebih maju daripada negara-negara Asia Tenggara yang lu tempat tinggal gitu. Kita apa Dia ya, Bang? bener-bener kayak gitu. Kita apa yang kita banggain ya? Itu si anjir SMK lagi. Batu bara sawit. Itu dia. Kita ada wota. Wota. Lo nggak ngeliat ada gerakan kupu-kupu baru tuh? Ada, gue lihat di sosial media Ada kan? lagi scrolling gitu. Cuman- Bener sih. Tapi ya make sense lah, Make maksudnya sense. negaranya emang maju kan. Iya. Tapi lu berasa nggak kayak pemerintahnya tuh sangat care sama warganya nggak? Ya, mereka ini jadi gini ya, kalau dilihat di sistem di China itu orang tertib. Tapi tertibnya itu beda sama Jepang. Jepang ini tertib karena didikannya dari kecil emang diajarin untuk tertib. Jadi secara akal budi mereka tuh tertib. Di Cina tuh sama kayak kita warga negaranya. Asli sifatnya tuh 11-12 lah. Agak ada yang brutal. Di mana samanya nih? Oh, brutal. Ada brutal gitu kan, agak-agak pengen ngelawan-ngelawan dikit. Cuma pemerintahnya emang keras gitu. Kamera di mana-mana takut orang. Oh. Jadi emang tertib karena takut. Sampai kayak Singapura juga berarti. Ya akhirnya takut aja gitu. Jadi, Cuman saya sorry, ini kalau ngomongin tertib nih ya. Kalau misalnya di kampus di Indonesia kan lu nyontek, ada yang dikeluarin, ada yang dibuat ya kan? Atau Iya. enggak lu ikut ujian remit, atau enggak lu curang nih plagiat. Plagiat kan juga sering tuh di kasus-kasus di pendidikan Indonesia. Iya, iya. Itu langsung gelarnya dicopot atau enggak dibiarin. Nah di Cina tuh sekeras apa men terkait plagiat, tidak tertipan, nyontek itu kayak gimana men? Ya kalau nyontek udah pasti diulang gitu. Udah Udah ngulang? Udah ngulang. Gak bisa lu nangis-nangis di kampus gak Iya, bisa tuh nggak dah? bisa. Nggak, itu ujiannya pakai apa tuh? Tulis. Pen paper apa Iya. pakai laptop atau? Enggak, pulpen, nulis-nulis. Lu jadi pakai nulis bahasa Cina? Iya, nulis. Tangan. Wah gokil. Gokil. Pernah dapat ini nggak kayak tanda merah ini artinya apa ya? Lu nulis apa sih gitu? Iya. Pernah nggak lu? Pernah lah pasti. Oh. Ya, pernah lah. Kayak ini apa sih artinya? Iya. Akhirnya kita harus nyari di kampus. Makanya itu apa Enggak, ya? maksudnya lu nulis. Heeh. Yang ngoreksi nggak tahu nih lu nulis apa sebenarnya. Oh, yang koreksi guru ya, gurunya harusnya tahu sih. Tetap Oh. tahu dia mah. Mau tulisannya belot-belot kayak apa dia tetap bisa baca. Kita yang kalau gurunya kan nulis suka belot-belot juga kan. Kita yang nggak tahu nih disuruh apa nih. Oh iya. Menarik nih. Tapi tadi kalau nyontek berarti lo nggak bisa ikut ujian. Iya, Kalau plagiat lo pernah dengar gimana? Plagiat DO harusnya sih. DO ya? Iya, setahu Wih, ada iya. pernah soalnya Ada. di kampus ya. Yang ketahuan. Gokil sih. Ya, Ghostwriting juga plagiat gak sih? ghostwriting tuh kayak Jadi gimana? jadi pakai Joki, orang suruh joki. orang. Iya, joki. Nah, itu yang di kampus ada. Oh. Itu bisa ketahuan tapi ya? Hah? Bisa Kan ketahuan. tadi kameranya banyak bos. Kameranya ketahuan aja gitu. Enggak tahu ada gimana sistemnya. Cuma apa sih namanya? Itu udah berapa tahun lalu ya. Jadi yang sekarang-sekarang sih udah enggak ada sih. Udah orang udah takut gitu.
Iya karena ya ketertiban itu kan bisa tadi ya udah jadi culture yang lama turun temurun ya atau lu buat takut sekalian Iya. biar Benar, cepet benar. gitu kan. Cepet. Cuman Efisien itu. kalau terakhir dari gue nih Lan, lu enjoy nggak sih pendidikan di sana sampai hari ini ya maksudnya Pendidikan dan hidup lah. pendidikan dan hidup lu di sana enjoy nggak? Ya, sejauh ini sih enjoy, tapi ya karena ada rasa ini juga sih takut gitu kan. Takutnya apa sih? Takut karena serangan industri China tuh banyak banget. Wah itu di episode selanjutnya tuh. Iya, Ini iya, episode selanjutnya tuh. boleh. Kalau gue mungkin pertanyaan terakhir, jadi kalau gue mau belajar bahasa Mandarin ini yang paling efisien atau paling efektif gimana sih? Nah, Bahasa Mandarin itu nomor 1 itu repetisi, itu paling penting. Jadi kan bahasa Mandarin ini kan bukan kayak bahasa Inggris kan. Iya. Terpaku A sampai Z atau bahasa kita gitu, A sampai Z alfabet. Dia itu satu karakter satu arti gitu. Jadi kan karakternya itu sampai sekarang ada 8.000 yang sering kita pakai. Tapi kalau misalkan sampai hampir semua karakter bahasa Mandarin sepanjang peradaban itu 90 ribuan. Tapi yang sering kita pakai itu 8.000 yang Nggak salah sih, 8.000 tuh sama kayak 20 berapa sih abjad tuh? 26 ya? 26. Itu kayak 26-nya abjad. Iya, Ada iya, 8.000 jenis jenis Abjad tulisan. ABCD Ininya. itu. Iya. Ih, Yang hari-hari pakai. apa sih namanya pingyin ya? Apa sih? Hah? Pinyin. Namanya Hanse. Hanzi. Nah, kalau pinyin itu ininya alfabetnya. Alfabetnya. Biar kita bisa baca orang luar negeri gitu. Oh. Romaji. Oh ya, Romaji. Oke. tapi kalau tadi mungkin kalau teman-teman sobat kotak-katik nih, tadi kan lo juga ngomongin beasiswa, gue lupa nanya juga tadi itu. Caranya gimana sih biar dapat beasiswa kayak lo? Caranya Nah, lu lewat jalur apa? Lu Buka yang- website apa kah atau apa gitu? ya bisa lewat CGS websitenya. Ya Bukan CGV sekali lagi CGS ya kan? CGS ya. Itu apa China CGS tuh? Government Scholarship. China's itu, China's iya. Government Scholarship. Oke. Atau beasiswa kampus. Biasanya juga beasiswa kampus. Lu ngakses sendiri berarti? Nggak lewat LPDP, nggak lewat mana-mana Nah, gitu? Sendiri itu. Beasiswa kampus. Oh. Terus requirement-nya apa biasanya? Mintanya apa? Requirement-nya sih kalau waktu saya masuk cuman HSK 4 itu kayak TOEFL. TOEFL-nya aja bahasa Mandarin ya kan. Nah, bisa masuk ya udah. Oke. Gitu aja sih. Gokil. Sebenarnya sih bisa ya kalau mau niat ya. Iya, nggak ada SKCK gitu nggak ada di sana. Ada waktu itu sempat Ada, Bang. Dari sini tapi ngurusnya. SKCK. Kayaknya gitu aja ya. Episode ini kita bahas yang lebih bermutu lagi deh. Lanjut Oke. episode 2 ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Bye bye. Bye-bye.